Inilah bukti kemenangan Hamas. Jurnalis Israel sebut 2.980 tentara Zionis tewas di tangan Hamas. Pemerintah Israel menyembunyikan jumlah tentara asli yang tewas dalam perang melawan Hamas. Jurnalis Israel menyebut jumlah tentara Israel yang tewas mencapai lebih apa yang dikatakan oleh pemimpin Israel. Jumlah tentara kita yang tewas tidak kurang dari 3.000 tentara dan jumlah korban luka mencapai hampir 12.000 tentara. Saya kaget dan menangis. Terkutuklah Benjamin Netanyahu dan Joe Biden yang telah melibatkan Israel dalam perang yang telah diperingatkan semua orang kepada mereka, kata jurnalis Israel seperti dilansir pada akun X bercentang biru @ladyvelvet_HFQ berbasis di Uni Emirat Arab. Akun X itu juga mengutip pernyataan jurnalis Israel bahwa saya menyarankan semua saudara, kerabat, dan teman-teman saya untuk meninggalkan Palestina karena ini adalah kutukan Tuhan atas anak-anak Israel karena kami membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan melakukan pembantaian, bahkan pembantaian terhadap anak-anak Gaza. Sementara itu, melansir Anadolu, sebuah pernyataan militer Israel menyebutkan 2 tentara dari Brigade 401 Korps Lapis Baja tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara. Prajurit lain dari Batalion 202 Brigade Penerjun Payung tewas dalam bentrokan di wilayah Palestina. Tentara Israel mengatakan 2 tentara lainnya terluka pada daerah kantong yang diblokade tersebut. Belum jelas banyak tentara yang tewas di jalur Gaza. Israel memperluas operasi daratnya di wilayah yang diblokade pada 27 Oktober. Namun angka resmi menyebutkan jumlah korban tewas pihak militer lebih dari yang diberitakan. Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas. Ribuan bangunan termasuk rumah sakit, masjid, dan gereja telah rusak atau hancur akibat serangan Israel. Sementara itu korban tewas di Israel mencapai hingga 1.200 orang. Para pemimpin yang bertugas mengarahkan perang Israel di Gaza, Palestina pada Sabtu kemarin bersumpah untuk terus melanjutkan serangan militer yang bertujuan untuk mengalahkan Hamas. Itu tak akan dihentikan bahkan jika seluruh Israel harus berdiri melawan dunia sekalipun. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Benny Gantz, anggota Kabinet Perang, menolak kritik internasional yang meningkat mengenai kerugian sipil akibat perang Israel di Gaza. Mereka justru mendesak para pemimpin Barat untuk memberikan dukungan kepada negara Yahudi tersebut karena kemenangannya akan berarti kemenangan bagi seluruh dunia yang bebas. Netanyahu juga mengindikasikan bahwa Israel akan menentang kembalinya penguasaan otoritas Palestina atas Gaza setelah perang yang merupakan tujuan Amerika Serikat. Penolakan Israel untuk menghentikan perang ini terjadi setelah beberapa negara menyatakan keprihatinan atas memburuknya situasi kemanusiaan dan jatuhnya korban sipil di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak agar lebih banyak tindakan dilakukan untuk melindungi warga sipil di Gaza dan memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau mereka dengan mengatakan terlalu banyak warga Palestina yang terbunuh selama perang. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Jumat tidak ada pembenaran atas pengeboman Israel terhadap bayi-bayi dan perempuan di Gaza. Dia mengulangi seruannya untuk gencatan senjata segera di Gaza. Tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut dan tidak ada legitimasi, jadi kami mendesak Israel untuk berhenti, kata Macron.
Dalam konferensi pers, Netanyahu mendesak dukungan dunia atas penentangannya terhadap gencatan senjata yang tidak mencakup kembalinya ratusan sandera yang ditahan Gaza oleh Hamas. Dia meminta Amerika Serikat untuk ikut serta dalam tuntutan penghancuran Hamas yang menurutnya juga menimbulkan bahaya bagi mereka. Dia mengklaim sebagian besar orang Amerika mempunyai kesadaran yang sama. Netanyahu mencatat bahwa di beberapa negara ada pihak-pihak yang menekan para pemimpin untuk mendorong gencatan senjata, sebuah referensi yang jelas untuk demonstrasi massal pro-Palestina yang menyerukan tindakan tersebut seperti demonstrasi massal pada Sabtu di London. Jangan menyerah pada tekanan, kata Netanyahu. Perang kami adalah perang Anda. Israel harus menang demi kepentingannya sendiri dan demi dunia. Bagaimanapun tidak ada tekanan internasional, tidak ada tuduhan palsu mengenai tentara IDF dan juga negara kita, katanya. Israel akan berdiri teguh melawan dunia jika perlu, tegas Netanyahu dengan sombong. Menanggapi kritik Macron, Netanyahu berkata dia melakukan kesalahan serius secara faktual dan moral. Hamaslah yang mencegah evakuasi warga sipil, bukan Israel. Israel menyuruh mereka pergi, tegas Netanyahu, menjelaskan bahwa Hamas bukan Israel yang menembaki koridor kemanusiaan yang disiapkan bagi warga Gaza untuk mengungsi, dan bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Namun hal itu tidak benar.